FIFA tidak akan mengizinkan dua pemain keturunan berkualitas, grade A, ini untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Jepang dan Arab Saudi dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga pertama, Timnas Indonesia akan langsung mendapat lawan yang sangat berat yakni Jepang pada 15 November 2024. Berselang 4 hari, skuad Garuda akan ditantang Arab Saudi yang baru saja mengganti pelatih dari Roberto Mancini dan Hervé Renard. Jelang menghadapi dua laga tersebut, pasukan Shin Tae-yong dipastikan tak bisa diperkuat oleh 4 keturunan ini karena dilarang FIFA. Berikut dua pemain keturunan, grade A, yang dilarang FIFA untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ryan Flamingo merupakan pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk klub Liga Belanda, Eredivisie. Dia diketahui memiliki darah Indonesia, sehingga disebut-sebut bisa dinaturalisasi untuk memperkuat pasukan Shin Tae-yong. Akan tetapi, Ryan Flamingo tidak bisa memperkuat timnas Indonesia khususnya untuk laga lawan Jepang dan Arab Saudi. Usut punya usut, darah Indonesia Ryan Flamingo ternyata berasal dari sang buyut yang membuatnya tidak memenuhi syarat FIFA perihal naturalisasi. Dalam aturan FIFA, pemain yang bisa dinaturalisasi untuk pindah federasi harus memiliki darah negara yang dituju maksimal kakek atau nenek. Dua Mauresmo Hinoke, calon pemain timnas Indonesia U20 pemain keturunan yang tidak diizinkan FIFA untuk bergabung dengan timnas Indonesia berikutnya adalah Mauresmo Hinoke. Pemain berposisi penyerang ini sebelumnya sempat direkomendasikan oleh pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, untuk dinaturalisasi. Namun, dia memiliki garis keturunan Indonesia dari buyutnya sehingga kemungkinan batal dinaturalisasi PSSI. Dengan demikian, Mauresmo Hinoke senasib dengan Ryan Flamingo yang tidak memenuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi. Presiden RI, Prabowo Subianto berambisi membawa pulang pemain keturunan di luar negeri termasuk lewat naturalisasi demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tekad itu sudah lama digaungkan oleh Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Sehingga tim nasional Indonesia harus bisa lolos ke Piala Dunia 2026 demi mewujudkan hal tersebut. Meski tidak banyak yang tahu, sebenarnya Prabowo dekat dengan dunia sepak bola. Dia memiliki wadah pembibitan untuk generasi muda yakni Garuda Yaksa Football Academy. Karenanya, tidak heran kalau Prabowo membandingkan negara seperti Ghana, Nigeria, dan Arab Saudi yang berhasil mengalahkan Argentina dan tampil di Piala Dunia. Prabowo heran kenapa Indonesia tidak pernah bisa masuk ke Piala Dunia. Hal tersebut menjadi alasan baginya tidak pernah menyaksikan Piala Dunia di televisi. Semata-mata karena dirinya tidak melihat Indonesia tidak ada di Piala Dunia. Saya kurang bersemangat menontonnya, karena tidak ada Indonesia di situ. Piala Dunia, tandasnya. Untuk mewujudkan tekad agar timnas Indonesia tampil di Piala Dunia, Prabowo bahkan meminta agar pemain keturunan yang tersebar di luar negeri dibawa pulang. Kalau perlu kita cari pemain yang hebat keturunan Indonesia di luar negeri. Kan banyak, iya kan? Sebut dia. Bahkan Prabowo berseloroh, andai ada pemain luar negeri yang mirip orang Indonesia, agar direkrut. Langkah naturalisasi pemain perlu dilakukan untuk mengangkat prestasi dari tim nasional. Namun yang terpenting baginya adalah pemain naturalisasi tersebut memiliki darah dan keturunan Indonesia. Yang penting merah putih harus bisa berkibar di Piala Dunia, tegasnya. Sebagai bukti keseriusannya, dia juga menyatakan akan menunggui latihan tim nasional sepak bola. Seperti diketahui, saat ini timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong berada di jalur yang tepat untuk bisa lolos ke Piala Dunia.
Pertama, melalui round 3 kualifikasi Piala Dunia dengan lolos di posisi runner-up. Kedua, melalui round 4 kualifikasi Piala Dunia baik lolos langsung sebagai juara grup atau fase playoff. Hal tersebut tentu saja tidak mustahil diwujudkan, termasuk dengan dukungan dari pemerintah. Dukungan tersebut diantaranya adalah dengan mempercepat proses naturalisasi pemain seperti Kevin Dix yang saat ini masih menunggu diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Belum lagi beberapa pemain potensial yang dapat direkrut untuk menjalani proses pewarganegaraan. Bahkan PSSI sendiri menyebut bahwa di luar negeri ada 300 nama pemain yang potensial untuk menjalani proses naturalisasi. Kemudian pindah federasi untuk bisa membela timnas Indonesia di ajang FIFA. Tekad Prabowo Subianto membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia tersebut diungkapkan saat kampanye Pilpres 2019. Kendati demikian, keinginan tersebut sangat bisa terwujud dengan jalan yang ada sekarang ini. Sekarang, Prabowo Subianto sudah resmi menjadi Presiden RI. Tentu saja dukungan kepala negara diperlukan agar timnas Indonesia bisa benar-benar lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bersiap menjalani laga penting di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI menargetkan pelatih Shin Tae-yong untuk meraih 4 poin dari 2 laga penting ini yang akan dilangsungkan di kandang sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Laga-laga ini sangat dinanti karena akan mempertemukan timnas Indonesia dengan 2 kekuatan besar sepak bola Asia, Jepang dan Arab Saudi. Pada Jumat, 15 November 2024, tim Garuda akan bertanding melawan Jepang. Jepang yang saat ini memimpin klasemen grup C yang akan memberikan perlawanan berat. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menargetkan agar Indonesia bisa menahan imbang Jepang demi mendapatkan 1 poin penting di laga tersebut. Dalam keterangannya, Sumarji menyebut, "Di lawan Arab Saudi kami harus menang karena kami bermain di laga kandang. Kalau melawan Jepang minimal seri," yang menunjukkan bahwa PSSI memandang hasil imbang sebagai target realistis. 4 hari setelah menghadapi Jepang, pada Selasa, 19 November 2024, timnas Indonesia akan kembali berlaga di SUGBK menghadapi Arab Saudi. Laga ini dipandang oleh PSSI sebagai kesempatan yang lebih besar bagi tim Garuda untuk mencetak kemenangan, mengingat pertemuan pertama antara kedua tim pada laga tandang berakhir dengan skor imbang 1-1. Dalam persiapan menghadapi kedua laga ini, timnas Indonesia telah mengevaluasi kekalahan dari Cina di laga sebelumnya. Kekalahan tersebut menjadi pelajaran penting bagi tim asuhan Shin Tae-yong, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat di Asia. Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan pengalaman dari laga tersebut untuk mencuri poin dari Jepang dan meraih kemenangan atas Arab Saudi. Meskipun Jepang dan Arab Saudi memiliki reputasi kuat di sepak bola Asia, potensi Indonesia untuk meraih target 4 poin tetap terbuka, terutama dengan dukungan penuh dari supporter di SUGBK. Jika tim Garuda berhasil mengumpulkan 4 poin dari 2 laga ini, posisi mereka di klasemen grup berpeluang naik ke posisi ketiga atau bahkan posisi kedua, tergantung pada hasil yang diperoleh tim-tim lainnya di grup ini. Hal ini tentu akan memperkuat langkah Indonesia dalam mengamankan peluang lolos ke putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Target 4 poin bukan hanya penting untuk meningkatkan posisi di klasemen, tetapi juga memberikan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari supporter di SUGBK diharapkan dapat menambah motivasi para pemain untuk tampil maksimal demi meraih hasil positif.